Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang atau tidak Pak, lambat atau cepat, ada ujungnya perjalanan hidup ini. Dan saya yakin tidak mau kita gagal. Itu yang kita disebut dengan kematian. Tidak ada sebuah kesuksesan Pak kalau kita tidak pelajari. Susah sukses, mati yang baik, mati husnul khatimah kalau kita tidak latihan. Kalau mau mati tersenyum bahagia, butuh ilmu, butuh latihan. Maka insyaallah di kajian kita ini akan menjawab berbagai persoalan bagaimana menuju mati benar, mati husnul khatimah, dan bagaimana kita bisa mengantar keluarga yang kita cintai untuk menjemput mati husnul khatimah. Kita juga berusaha bagaimana tidak telantarkan orang-orang yang kita cintai, baik pada saat menjelang kematiannya, pada saat sudah hembusan napas terakhirnya, maupun sejenak sesudah kematiannya, bahkan sampai sudah dikubur sekalipun. Semua itu sudah punya ilmu dan sudah punya tata cara, aturan insyaallah. Ya, karena ini merupakan satu ibadah, maka ibadah itu tidak bisa benar tanpa ilmu. Ya, mengurus orang mati itu Pak ibadah, maka tidak bisa benar tanpa ilmu. Ya, kurang lebih ada sekitar 30 fikih berkaitan dengan masalah memandikan mayat. Jadi bukan cuma sekedar kita bisa mandikan, tapi bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan memandikan mayat. Ini mungkin karena waktu kita terbatas, kertas juga ini terbatas, jadi kita bagi beberapa bagian. Jadi yang pertama, hukum memandikan mayat ini sudah lumrah kita ketahui bahwa wajib, dan wajibnya itu berlaku untuk fardu kifayah. Wajib atau fardu, jadi wajib fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang memandikan, gugur kewajibannya seluruh kaum muslimin. Namun jika mayat ini tidak dimandi atau ditelantarkan di sebuah kampung, sebuah tempat, sebuah kompleks, sebuah wilayah, maka berdosa semua kaum muslimin di tempat tersebut. Ini kewajiban bersama, kewajiban kelompok. Meskipun tidak ada hubungan darah dengan kita, tidak ada hubungan misalnya pekerjaan, dan tidak ada hubungan apa-apa kecuali hubungan sebesama muslim, ini sudah cukup menjadi bagian untuk kita ambil. Wajib seorang muslim memandikan jenazah, dan tentu sudah ada ilmu di sini. Wajib hukumnya, berdosa jika ditinggalkan. Termasuk memandikan di sini bukan cuma sekedar memandikan Pak, tapi memandikan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Bukan cuma sekedar mandi, tapi memandikan sesuai urutan-urutannya, ketentuan-ketentuannya. Itu bagian yang pertama. Ya, dan alangkah mulianya kalau kita bisa mengambil bagian ini, ya, bisa memandikan saudara kita, keluarga kita. Ini termasuk bagian amal soleh. Bahkan ada satu hadis Pak, siapa yang bisa memandikan saudaranya kaum muslimin, sesama muslim, akan diampuni dosanya 40 marrah, 40 kali ampunan. Jadi kalau diampuni sekali Pak, itu sudah luar biasa.
Bagaimana kalau dia punya 40 kali ampunan? Ya, maksudnya itu dahsyat ampunannya. Siapa yang lebih berat memandikan mayit? Ini tentunya paling berat itu adalah yang punya ilmu. Jadi yang faqih, yang faham. Ya, karena itu kan ini urusan ibadah. Nah, lebih diutamakan yang memang urutan keluarga. Tapi meskipun keluarga dekat, Pak, kalau tidak punya ilmu, tetap diutamakan yang punya ilmunya. Nah, disinilah hubungan kekerabatan dikalahkan oleh hubungan ilmu. Coba lihat, Pak, bagaimana saudara, bagaimana anak, bagaimana suami istri. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, itu dikalahkan oleh kepentingan ilmu. Inilah pentingnya ilmu seorang muslim, terutama ilmu yang merupakan perkara pokok. Karena bapak punya saudara, bapak punya keluarga, bapak punya orang dekat, tentu tidak boleh serta-merta menyerahkan urusan ini kepada orang yang, ya, kepada orang lain sementara kita ada. Wajib mengambil bagian ini, insyaallah. Tentu dengan rumus laki-laki dimandikan oleh laki-laki, ya, perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali nanti, Pak, ada darurat, ya, ada darurat. Nah, untuk bayi laki-laki, ya, bayi laki-laki ulama berbeda. Kalau umur 7 tahun ke bawah, sebagian pendapat itu siapa saja memandikan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, 7 tahun ke bawah, sebagian ulama siapapun bisa mandikan. Ada sebagian ulama, selama dia belum balik dan belum menarik hawa nafsu kita terhadap orang meninggal tersebut, maka mungkin tidak ada batasan umur. Tapi kalau belum, ya, tidak ada pengaruhnya dengan syahwat kita ketika memandangnya auratnya, maka umur itu tidak ada ketentuan. Nah, tapi rata-rata, Pak, umur 7 tahun ke bawah itu belum menarik syahwat kita. Nah, dengan demikian insyaallah, kalau di atasnya ini laki-laki yang meninggal, tentu laki-laki yang mandikan. Perempuan tentu perempuan. Karena masing-masing kita memiliki aurat, ya. Dan bagian ketiga, apakah janin yang gugur dimandikan? Ini karena banyak kasus ini, Pak. Kalau ada orang keguguran ini kita cek. Jika dia keguguran sudah di atas 4 bulan, jadi 4 bulan itu sudah bisa diperlakukan sebagaimana hukum normal orang pada umumnya. Kalau 4 bulan, karena 4 bulan ini mulai adanya kehidupan. Yang 4 bulan ini sudah mulai ditiup ruh, ya, sudah ada kehidupan bagi manusia tersebut, ya, itu 4 bulan. Ini fatwa, ya, dikuatkan oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab para pengikut beliau seperti kitab Majmu' al-Fatawa dan juga kitabnya Al-Mughni oleh Imam Ibn Qudamah. Di sini disebutkan, apabila wanita keguguran kandungannya sudah berumur lebih dari 4 bulan, maka dia dimandikan dan disolatkan. Nah, kalau belum sampai 4 bulan baru keguguran, maka itu tidak diperlakukan. Dia cuma seperti, ya, daging biasa, tidak dibandi, tidak dikafani, tidak disolati kalau belum 4 bulan. Nah, kalau sudah 4 bulan ada haknya, karena sudah mayit namanya.
Kalau belum cukup 4 bulan belum mayit namanya. Dia seperti daging biasa, tidak perlu dikubur, tidak perlu dikubur. Cuma kalau ditanam, ya silahkan. Kalau ditanam boleh saja, karena supaya dia tidak dihinakan oleh binatang-binatang. Tapi belum disebut kuburan, sebab bikin kuburan itu Pak ada konsekuensi hukum. Ya, tidak boleh bikin kuburan dan rumah kita, itu bisa diinjak, bisa dihinakan. Karena itu kalau ada orang ke kuburan, kita tandai umurnya Pak, 4 bulan. 4 bulan ke atas ada hukum, yakni sudah bisa dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Jika tidak sampai 4 bulan, dia seperti kotoran biasa, dia seperti daging biasa saja. Insyaallah.